Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Adila Filofani dengan NIM 20622050, ada Heri Ardiansyah 20622061, ada Nurma Syita dengan NIM 20622066, ada Melda Rastika Putri dengan NIM 20622071, dan saya sendiri Desi Fitriani dengan NIM 20622178. Baiklah, topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang definisi, modul, dan komponen ERP. Kemudian ada keuntungan dan tantangan dalam penerapan sistem ERP. Kemudian ada perencanaan dan keputusan implementasi ERP. Kemudian tahapan implementasi ERP. Dan yang terakhir adalah faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi ERP. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi ERP, pengertian Sistem Enterprise Resource Planning dan Modul. Menurut Romey, dalam bukunya berjudul Accounting Information System 12 tahun edition, sistem ERP adalah suatu sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan informasi berupa laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil keputusan dan oleh pihak eksternal perusahaan untuk menilai perkembangan perusahaan. Modul ERP. Secara umum, modul-modul ERP dapat terdiri dari 1. Keuangan atau General Ledger dan sistem pelaporan. Kedua, manajemen SDM dan penggajian. 3. Siklus penjualan. 4. Siklus pembelian. 5. Manufaktur atau siklus produksi. 6. Manajemen proyek. 7. Customer Relationship Management atau CRM. 8. Alat-alat sistem. Komponen ERP. Komponen-komponen ERP yang mendasar menurut Motiwala dan Thomson dalam bukunya berjudul Enterprise System for Management adalah sebagai berikut. 1. People. Dalam implementasi ERP terdapat orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu staf IT dan pengguna dari sistem ERP nantinya. 2. Proses. Hal ini berhubungan dengan proses bisnis, prosedur, dan aturan, serta proses bisnis dengan menggunakan sistem ERP. 3. Hardware, yang berkaitan dengan teknologi dalam pengimplementasian ERP, salah satunya adalah hardware yang meliputi server dan komponen pendukungnya. 4. Software, dalam pengimplementasian ERP juga bergantung pada komponen software yang meliputi sistem operasi dan program aplikasi. 5. Database, hal ini berhubungan dengan informasi yang berasal dari pihak internal dan eksternal organisasi yang nantinya disimpan dalam suatu penyimpanan bernama database ini. Keuntungan dari penerapan sistem ERP adalah sebagai berikut. 1. Sistem ERP menyajikan sisi pandang data dan situasi finansial dari perusahaan yang terintegrasi, menyeluruh, dan enterprise-wide. Menyimpan semua informasi perusahaan dalam suatu database tersentralisasi dapat menanggulangi hambatan antar departemen dalam perusahaan terkait data dan informasi korporasi dan merampingkan atau mempersingkat aliran informasi dalam perusahaan. 2. Input data hanya dilakukan sekali, tidak seperti ketika memakai banyak sistem terpisah di mana harus memasukkan data beberapa kali, sehingga mengunduh data dari satu sistem untuk dimasukkan ke sistem lain tidak lagi diperlukan. 3. Manajemen mendapatkan lebih banyak kemampuan untuk mengawasi dan mengatur semua area dalam perusahaan. Karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka dapat dengan cepat mengumpulkan data dari dalam dan luar departemen mereka. 4. Perusahaan mendapatkan kontrol akses yang lebih baik. 5. Prosedur dan laporan akan terstandarisasi untuk semua unit bisnis. Standarisasi ini akan menjadi sangat berharga ketika perusahaan melakukan merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikan beberapa sistem berbeda menjadi satu sistem yang terintegrasi. 6. Pelayanan kepada konsumen menjadi meningkat karena karyawan dengan cepat dapat mengakses order, persediaan yang tersedia, informasi pengiriman, dan detail transaksi konsumen di masa lalu. 7. Pabrik produksi mendapatkan order produksi baru secara real-time
dan otomatis, proses produksi akan meningkatkan produktivitas produksi. Tantangan-tantangan dalam penerapan sistem ERP. 1. Biaya. Hardware, software, dan biaya konsultasi dari penerapan ERP berkisar antara $50 juta sampai $500 juta. Sedangkan biaya upgrade dari sistem ERP dapat berkisar antara $50 juta sampai $100 juta. Perusahaan berukuran medium mengeluarkan biaya antara $10 juta sampai $20 juta. 2. Waktu yang dibutuhkan. Memerlukan waktu beberapa tahun untuk memilih dan mengimplementasi sistem ERP keseluruhan, tergantung pada ukuran perusahaan, banyaknya modul yang harus diimplementasi, jumlah customization, dan ruang lingkup perubahan, di mana hal ini mengakibatkan proyek implementasi ERP memiliki risiko kegagalan yang tinggi. 3. Perubahan pada proses bisnis. Jika perusahaan tidak ingin menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan customization terhadap modul, maka perusahaan harus melakukan perubahan proses bisnis agar sesuai dan dapat menerima sistem ERP yang baru akan diterapkan tersebut. Kegagalan untuk dapat menyesuaikan proses bisnis dengan software ERP menjadi penyebab utama kegagalan proyek implementasi ERP. 4. Kompleksitas. Hal ini berawal dari mengintegrasikan aktivitas bisnis dan sistem yang berbeda, di mana masing-masing hal tersebut memiliki proses, aturan bisnis, data semantik, hierarki otorisasi, dan pusat keputusan yang berbeda-beda. 5. Resistensi. Perusahaan yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya, misi, laba, dan rugi yang terpisah-pisah akan merasa bahwa satu sistem yang terintegrasi hanya memiliki sedikit keuntungan. Implementasi ERP juga membutuhkan pelatihan dan pengalaman untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan penolakan atau penentangan dari karyawan merupakan alasan utama mengapa implementasi ERP tidak sukses. Merupakan hal yang tidak mudah untuk meyakinkan karyawan untuk mengubah cara mereka bekerja, melatih suatu prosedur baru kepada mereka untuk dapat menguasai suatu sistem baru, dan membujuk mereka untuk berbagi informasi yang sensitif. Penolakan ini dapat menyebabkan masalah dengan semangat kerja, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Perencanaan dan keputusan implementasi ERP. Perencanaan. Penerapan ERP diperlukan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian fitur pada modul ERP dengan aktivitas bisnis utama dalam perusahaan. Selain itu, penerapan ERP pada umumnya membutuhkan konsultan karena tingkat kerumitannya yang tinggi, dan konsultan yang berpengalaman sudah memiliki cara-cara yang dapat digunakan untuk mempermudah penerapan ERP. Keputusan-keputusan ERP. 1. Implementasi atau tidak implementasi. Keputusan untuk mengimplementasi ERP dapat didasarkan kepada yang pertama adalah keinginan untuk memperbaharui teknologi, seperti keinginan untuk meningkatkan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah dalam suatu perusahaan. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan proses. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pertimbangan strategis, keinginan implementasi ERP yang didasarkan pada pertimbangan strategis muncul akibat pertimbangan strategis untuk menerapkan strategi baru tidak didukung oleh perangkat lunak saat ini, dan juga didasarkan atas pertimbangan strategis seperti untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Mengikuti proses best practice software ERP atau melakukan customizations. Mengikuti proses best practice software ERP dan melakukan customization memiliki kelebihan, yaitu perusahaan dapat memperoleh kesempatan untuk mengubah proses mengikuti standarisasi best practice yang ada, tidak menerima tekanan untuk melakukan perubahan proses bisnis. Kekurangannya adalah adanya banyak penolakan dari karyawan untuk mengubah gaya bekerja mereka, dan biaya dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih besar akibat customizations. Yang ketiga, in-house atau outsource. In-house dan outsource memiliki kelebihan adanya kecocokan yang lebih baik antara proses bisnis dan software karena dibuat sendiri dari internal perusahaan yang
mengerti secara mendetail tentang proses bisnis perusahaan. Kekurangannya tidak bisa terlaksana apabila perusahaan tidak memiliki experience untuk melakukan customization ini. Yang keempat, Big Bang atau PES. Big Bang dan PES memiliki kelebihan waktu peralihan dari sistem lama ke sistem ERP baru menjadi lebih cepat dan meratakan kebutuhan sumber daya. Kekurangannya adalah resiko kegagalan lebih tinggi dan waktu peralihan dari sistem lama ke sistem ERP baru menjadi lebih lama. Yang kelima, single package atau best of breed. Memiliki kelebihan interoperabilitas antar modul menjadi lebih maksimal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan operasional dapat berfungsional perusahaan. Kekurangannya tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan operasional fungsional perusahaan dan menimbulkan resiko adanya incompatible antar modul dari beberapa software ERP package yang dipakai. Yang keenam adalah pertimbangan-pertimbangan dalam memiliki package software ERP adalah sebagai berikut. Tingkat integrasi antar komponen dari sistem ERP, teknologi client server, database, independence, dan keamanan, ketersediaan upgrade secara berkala, jumlah customizations yang dibutuhkan, dan biaya untuk lisensi, pelatihan, implementasi, pemeliharaan, customizations, dan hardware. Tahapan implementasi ERP. Tahap 1, Scope and Coordinate atau Scope and Planning termasuk dalam tahapan initiation. Dalam tahapan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ruang lingkup atau scope untuk implementasi ERP yang disesuaikan dengan sumber daya termasuk budget dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal-hal yang lain yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah membuat visi jangka panjang dan rencana implementasi jangka pendek yang harus mendapatkan dukungan penuh dari manajemen level atas. Tahap 2, Analysis and Design, termasuk dalam tahap analisis desain. Pada tahap ini, setelah memilih vendor dan software ERP yang akan digunakan beserta dengan pemilihan konsultan dan pembentukan tim implementasi, maka yang selanjutnya dilakukan dalam rangka mendukung analisis terhadap user requirement adalah melakukan analisis gap, yakni membandingkan fungsi yang disediakan oleh sistem ERP dengan proses operasional yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Tahap 3, Acquisition and Development, berada di antara tahap analisis, desain, dan implementation. Pada tahap ini, semua hasil dari analisis gap yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya harus dieksekusi. Di antaranya adalah Customized Component, Technical, dan User Interface Software ERP. Tahap 4, Implementation. Pada tahap ini, software ERP akan terinstall dan dapat digunakan oleh end user. End user akan mencoba software ERP tersebut sekaligus mengujinya. Pengujian ini dilakukan dengan harapan bahwa jika ada error pada software ERP tersebut maka dapat langsung diperbaiki. Tahap 5, Operation. Pada tahapan ini, tim implementasi akan beralih fungsi menjadi tim support untuk membantu end user dan tim operasional yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam penggunaan sistem ERP ini, atau dapat dikatakan sebagai help desk.
Faktor keberhasilan implementasi ERP. Yang pertama, manajemen organisasi, meliputi komitmen, edukasi, keterlibatan, pemilihan tim, pelatihan, serta peran dan tanggung jawab. Kedua, proses, meliputi alignment, dokumentasi, integrasi, dan redesign proses. Yang ketiga, teknologi, meliputi hardware, software, manajemen sistem, dan interface. Yang keempat, data, meliputi file utama, file transaksi, struktur data, dan maintenance, dan integrasi data. Dan yang terakhir, kelima, personel, meliputi edukasi, pelatihan, pengembangan skill, dan pengembangan pengetahuan. Faktor kegagalan implementasi ERP. 1. Strategi operasi tidak mendorong perencanaan dan pengembangan bisnis proses. 2. Waktu implementasi lebih lama dari yang diharapkan. 3. Aktivitas persiapan pro-implementasi tidak berjalan dengan baik. 4. Orang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menerima dan mengoperasikan sistem baru. 5. Biaya implementasi lebih besar daripada yang diantisipasi. 6. Komitmen manajemen agar implementasi berhasil sehingga yang dipertimbangkan tidak lagi apakah software tersebut yang the best. 7. Proses mapping dilakukan karena bisnis proses current dan to be. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengkaji efek dalam jangka panjang dan pendek terhadap pemilihan bisnis proses yang akan dipakai. 8. Perubahan bisnis proses dan implementasi ERP menyebabkan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi berupa bertambahnya job description dan unit-unit kerja baru yang berfungsi untuk mendukung implementasi ERP. 9. Aplikasi change management untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya implementasi ERP. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.